What is Jaranan? A performance? A tradition? Or something deeper than just a show? Jadi kalau kita bicara seni jaranan, itu adalah kesenian yang memang mencirikan Kediri. Jadi kalau kita lihat di peta kebudayaan di Kediri, hampir setiap desa itu memiliki seni jaranan. Dan dari bentuknya memang seni jaranan sendiri adalah seni yang bersifat kerakyatan. Maka akan mudah diterima oleh masyarakat dan bisa dikembangkan sesuai dengan lingkungan yang ada di masyarakat. Jaranan itu adalah sebuah bentuk ritus, sebuah ritual tuntunan yang dibalut dalam sebuah tontonan. Dalam hal ini mempergunakan sarana berupa jaran atau jaranan, gamelan, dan sesaji serta doa. Salah satu warisan seni tari budaya yang melekat terutama di daerah Kediri, Jawa Timur ya. Itu juga ada filsafah, ada salah satu sekaitannya dengan filsafah kehidupan manusia sebenarnya. Jadi jaranan itu, kalau orang dulu sering bilang itu ajarano sing tenanan. Dan seni jaranan ini sebetulnya juga tidak lepas dari budaya pertanian. Nah, kalau kita bicara pertanian kan Kediri memang sentranya pertanian. Kediri terkenal sebagai tempat yang diberikan kehidupan melalui pertanian atau agraris. Dan seni ini berkembang sesuai dengan perkembangan manusia peradabannya. Dalam konteks keilmuan saya di bidang arkeologi memang kita agak kesulitan untuk merekonstruksi zaman dulu. Jaranan itu lahir tahun berapa, kapan mulai berkembang, itu memang kita agak kesulitan. Tapi kita mencoba mencari tahu dari beberapa dasar-dasar prasasti dan sebagainya, dan kita klopkan dengan kondisi yang ada waktu itu. Untuk dokumentasi kolonial ada, jadi Belanda sempat merekord untuk dokumentasi di mana jaranan ini dimainkan di sebuah pabrik gula. Nah, kenapa jaranan ini dimainkan di pabrik gula? Karena jaranan itu sebagai salah satu seni yang dia diisyaratkan untuk rasa bersyukur ketika hasil panen ini telah tiba. Data tertua yang kita pernah lihat itu kan ada di KITLV, Koninklijke Instituut voor de Taal en Volkenkunde dari Belanda itu keseniannya namanya reok Kediren. Kami nyebutnya seperti itu. Meskipun di foto itu tidak ada sebutan itu. Nah, saya bisa mengatakan begitu karena saya perbandingkan dengan ensiklopedia kesenian Jawa Timur terbitan sebelum tahun 65, kemungkinan sekitar tahun 52. Untuk relief sebenarnya saat ini saya masih belum menemukan untuk relief yang berkaitan dengan cerita jaranan itu sendiri. Namun ada beberapa relief yang dia mengisyaratkan bahwa orang-orang di Jawa kuno dulu memakai alat musik ataupun instrumen dalam sebuah pagelaran, semisal kayak gendang. Nah, gendang itu bisa kita temukan di Kediri, terutama di Candi Tegowangi. Nah, di situ ada relief orang memegang gendang. Namun perlu kita ingat, gendang yang zaman dulu dan gendang yang sekarang itu bisa jadi berubah dalam hal suara ataupun cara memainkannya, dan itu sangatlah wajar dalam hal dunia musik. Jadi kalau kita bicara jaranan secara tertulis di prasasti memang kita belum bisa menemukan itu. Tapi di beberapa prasasti memang ada beberapa profesi penari, penari topeng dan penari yang sifatnya banyolan itu yang membuat orang bergelak tawa. Itu ada namanya pabanyol sama matapuan. Kalau kita bicara folklore atau legenda yang melatar belakangi lahirnya jaranan itu memang sangat beragam. Jadi kalau kita bicara jaranan secara general, secara umum, nah kalau kita lihat persebarannya di Pulau Jawa, kalau di daerah Pasundan itu ada namanya Kukudaan, di daerah Banyumas ada namanya ebek, kemudian di daerah Temanggung, Jogja dan sekitarnya itu disebut jadilan.
Kemudian di daerah Jawa Timur ada yang nyebut kuda lumping, kuda kepang, jaranan. Terus kemudian ada modifikasi turunggo yakso, ada jaranan buto dan sebagainya. Jaranan itu juga mengalami diaspora dan berkembang di wilayah masing-masing dengan tingkat kelokalannya masing-masing. Karena masing-masing daerah punya nilai-nilai kelokalan tersendiri sesuai dengan kondisi geografis wilayahnya masing-masing. Kita kan bisa melihat budaya pesisiran, budaya pegunungan, budaya lembah sungai itu kan memang masing-masing berbeda. Budaya pertanian, budaya nelayan, dan jaranan ini melintas ruang batas geografis itu dan berkembang sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi kalau kita lihat umpamanya di daerah Banyumas itu ada ebek di daerah pesisiran itu, dan ebek di pesisiran itu hampir ya mungkin kalau dari kacamata kita di sini sama, tapi sebenarnya mereka berbeda antara ebek di pesisiran Banyumas sama di pedalaman Banyumas. Dan di Kediri bukan tidak mungkin, Kediri dengan Tulungagung dengan Blitar meskipun dalam kategori jaranan Senterewe tampilannya akan sedikit berbeda karena memang kondisi geografisnya dan budaya penyertanya. Kalau yang di Kediri itu ada jaranan Jawa, ada pegon. Nah, pegon itu yang booming sekarang ini sampai menyeluruh dunia, Mas. Bahkan Hong Kong dan lain-lain itu banyak negara-negara tetangga kita yang ikut nguri-nguri jaranan Kediri, pegon Kediren. Kalau di Tulung Agung itu lebih kayaknya ada jaranan Jawa juga, khas Tulung Agung, ada Senterewe. Tapi yang booming itu Senterewe, makanya di sana ada bumi Senterewe. Itu cuman kalau orang awam itu perbedaannya hanya kalau yang pegon sama Senterewe itu hanya di spesifikasi kepang, itu lebih kecil. Terus kayak Rias itu kalau Tulung Agung itu lebih ke natural atau seperti ketopraan, prajurit. Dan Kediri itu lebih ada pakem itu kepang 6. Kalau orang umum mengatakan lebih ke Kediri itu jaranan pegon Kediren. Soalnya ada Mas di daerah Trenggalek itu juga ada pegon Trenggalek. Sebenarnya itu banyak seperti jaranan Dor itu ada di Jombang juga ada, Dor Jombang, Dor Malang ada. Nah, cuman ciri khasnya itu yang membeda-bedakan. Kalau di Kediri setahu saya yang diidentikan pegon Kediren itu ya yang utama itu kepangnya 6. Itu pasti. Di daerah Jogja dan sekitarnya mereka meyakini bahwa jaranan itu sebagai representasi dari pelatihan berkuda zaman Perang Diponegoro. Nah, kalau di Kediri ada yang mengatakan bahwa jaranan itu lahir sebagai bentuk ekspresi masyarakat terhadap pasukan berkuda begitu. Jadi sebenarnya memang banyak sekali latar belakang yang ditampilkan dalam seni jaranan. Nah, kalau kita bicara Kediri memang ada beberapa jenis jaranan yang dianggap tertua begitu ya, karena ada beberapa ciri khas begitu ya. Kalau kita bicara mencari tertua biasanya kan yang paling sederhana. Yeah. Kalau dari konteks etnoarkeologi, maka seni-seni yang menggunakan atribut yang masih sangat sederhana biasanya seni-seni yang cukup tua. Nah, sekarang jaranan yang sangat sederhana di Kediri itu yang terlihat hanya di jaranan Jawa. Nah, ya, dia tidak memakai baju begitu. Dia hanya pakai celana panjen dan kain dan udeng. Itu sangat sederhana dan iringannya pun masih iringan yang sangat sederhana. Jadi dari data itu asumsi kita bahwa secara etnoarkeologi ya kemungkinan jaranan Jawa ini ada jaranan yang mula-mula yang pertama kali ada. Jadi yang namanya jaranan itu kalau nama lainnya kan kuda lumping, kudo. Nah, jadi yang membuat persamaan adalah tidak meninggalkan dari jaran tadi atau kuda tadi. Kita kan orang-orang Jawa kan orang-orang yang penuh dengan simbolisme, pemaknaan, dan religiositas. Jadi bukan tidak mungkin jaranan adalah salah satu media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi itu perlu digarisbawahi. Jadi ada, kalau kita bicara jaranan di Kediri ada 4 jenis plus 1 gitu ya. Jaranan Jawa, jaranan Senterewe, jaranan pegon, jaranan Dor, plus jaranan kreasi. Dan masing-masing punya folklore, legenda sendiri-sendiri, punya kostum sendiri-sendiri, punya atribut sendiri-sendiri, punya gerak tari sendiri-sendiri, pola lantai sendiri. Dan kadang-kadang juga jaranan Jawa dengan jaranan Senterewe iringannya pun berbeda.
Yang bersama adalah tentang doa, sebuah ritual, sebuah doa pengharapan yang dibalut dalam sebuah tarian atau tari sakral tadi. Jadi apapun genrenya tidak meninggalkan kuda, barongan, celengan, kawan-kawan alas tadi, dan juga sarana prasarana yang lain seperti gamelan dan sesaji. Nah, kalau kita bicara penambahan kreativitas, itu kan memang perubahan atau perkembangan itu adalah sebuah keniscayaan. Jaranan pun bukan suatu larangan ketika ada tampilan-tampilan baru, kostum baru, selama esensinya masih terjaga. Masyarakat menggunakan sebuah kidung, ada 2 kidung, yaitu satu kidung pumo-pumo, terus yang satunya lagi itu kidung rumangsa ing wengi. Fungsi dari kidung ini itu sebenarnya adalah menjadi sebuah pengingat, karena masyarakat Jawa mereka lebih cepat belajar dari sebuah kesenian. Intinya selain untuk hiburan atau tontonan kerakyatan, itu juga sebuah doa, sebuah pengharapan dengan cara menyatukan wiraga, wirama, wirasa sebagai pelakunya untuk menari, meditasi gerak. Juga di situ ada doa dari sang gambuh atau pemegang kendali dalam sebuah pagelaran atau sebuah ritus dalam hajat-hajat tertentu. Jaranan tadi dipakai untuk acara apa, itu juga menyesuaikan dengan doa yang dipanjatkan. Dalam beberapa versi jaranan itu kan bisa memberikan tontonan, bisa juga tuntunan dan tatanan sebetulnya. Jadi bagaimana jaranan sak rakit muncul dulu, terus nanti ada jepaploknya masuk, terus nanti jepaploknya merusak tatanan, terus nanti kemudian ada tokoh yang bisa menyatukan kembali. Itu menjadi salah satu bagian dari tatanan dan tuntunan. Kuda sendiri sebenarnya juga sebagai simbol dari hawa nafsu kita juga. Jadi kuda ini kalau dimatikan itu juga membuat kita tidak punya harapan, tidak punya tujuan hidup. Tapi kalau dibiarkan dia akan menjadi liar dan juga menjadikan kita celaka. Yang bisa adalah mengendalikan. Dan itu terlihat sekali di konsep jaranan itu. Bagaimana yang awalnya tertata dirusak oleh barongan. Nah, tapi barongan itu kan kalau kita bicara antagonis dan protagonis, sebetulnya posisi barongan atau jepaplok itu kan sebenarnya tokoh antagonis. Celeng juga bentuk keliaran dari kerakusan juga. Barongan juga simbol sebuah kekuatan yang luar biasa, naga yang ada dalam tubuh kita atau kekuatan yang luar biasa menyeramkan. Tapi ketika sudah menjadi satu bagian dalam pengelolaan diri yang baik, maka antagonis apapun bisa menjadi protagonis. Terkadang itu kalau di era yang sekarang itu di masalah itu kan jaranan itu identik berkaitan dengan kalau tarian itu sebuah tarian yang enak dilihat buat penyajian dan lain-lain. Lebih ke spiritualitas waktu kesurupan. Adegan kesurupan itu banyak orang yang salah mengartikan. Ada yang kesurupan beneran, ada yang enggak. Dan itu pun hanya kita pelaku seni yang bisa merasakan. Perkembangan zaman, perkembangan waktu, jujur sekarang banyak ke lebih entertainnya. Nah, tapi dahulu ketika orang dekat, sugih tirakat, dan berani untuk mengendalikan diri, trans itu, kesurupan itu adalah sebuah keadaan di mana dimensi gelombang otak kita dipengaruhi oleh dimensi gelombang yang lain. Kita kerasukan itu kita gimana ya? Roh atau apa ya, itu kita kan double sama diri kita sendiri. Kita tuh energi kita itu harus lebih 2 kali lipat gitu loh. Misal kita ini seperti televisi, ketika frekuensi kita nyambung dengan remote, maka kita bisa mengendalikan TV itu dengan remote, entah itu volume dibesarkan, pindah program. Pun demikian dengan trans. Ketika kita menari, jantung berdegup lebih kencang atau apa, secara tidak langsung gelombang otak kita terpengaruh ketika darah yang mengalir, oksigen yang mengalir ke dalam sel saraf kita itu
mengalir sehingga kita bisa menerima sinyal, bisa menerima perintah-perintah dari luar. Berbicara tentang roh halus itu gimana ya? Kepercayaan loh Mas. Jadi saya bilang ini beneran, saya menyampaikan amanah yang harus disampaikan kepada tuan rumah, kadang orang nggak percaya. Tidak bisa dipisahkan unsur spiritual, kita berdoa kepada Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa untuk memayu hayuning bawono tadi. Karena apapun jalan, apapun caranya, orang Jawa membuat jaranan dipakai untuk mendekat dengan Sang Pencipta, mulai dari tarian, dari sesaji, dari doa mantra, itu kembalinya kepada Yang Maha Kuasa. Jadi spiritual kepada Sang Maha Pencipta. Itu problem kita sebagai seniman, itu PR bagi kita, yaitu terus kita tuh mengarahkan kepada tuntunan itu, tontonan itu tarinya. Kalau tuntunan itu kita nuntunya di mana sekarang, itu PR kita sebagai seniman. Soalnya ya itu tadi, di dunia spiritual tuh di era yang sekarang itu sangat mulai agak punah ya, hilang. Nah, orang sudah mulai tidak pernah mempercaya itu gitu. Zaman dahulu jaranan dipakai untuk ritual untuk memayu hayuning bawono. Jadi kesurupan itu bagian di dalamnya. Jadi kalau trans itu bukan tujuan utama dari jaranan. Hanya saja itu bagian dari jaranan untuk memayu hayuning bawono tadi. Kalau dulu itu orang bilang itu jaranan itu goni Mas. Enek sego diceluk mesti muni jaranane, wes joget gak bayaran Mas Win. Baik, latihan dipecuti, kleru disadui, joget wis gak bayaran, jek dikongkon dadi, adewe nyogong gua energi 2 kali lipat. Itu totalitas Mas dulu kan jaranan tuh. Kalau sekarang mulai mungkin dapat finansial ganti bensin lah, asalnya itu seperti itu. Akhirnya mereka kan orang itu mindsetnya kan beda-beda. Menjabarkan, oh ini kita harus bikin kreativitas seperti ini. Ternyata contoh, akhirnya salah satunya yang rusak pakem tadi. Akhirnya kemana-mana efeknya. Itu bisa dikaitkan dengan finansial uang juga, itu bisa. Dalam hal kesenian tontonan juga dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Yang dahulunya jaranan itu tidak ada dembung saron, nggak ada sinden, terus sekarang berubah menjadi adat, terus sekarang bertambah dengan adanya dangdutan dan sebagainya. Itu tidak bisa dipungkiri. Namun esensi dari spiritualitas ini tetap bertahan dengan tetap adanya sesaji, adanya doa. Jadi kadarnya yang mungkin agak berkurang, kadar spiritualitasnya. Yang dulunya untuk memayu hayuning bawono, kadang sekarang dipahami oleh tukang gambuh hanya sekedar dadinya atau transnya. Yang berubah adalah kecenderungan mau dan tidak maunya orang untuk belajar memahami makna-makna sesaji tadi. Jadi simbol-simbol tadi, semacam jenang sengkolo. Kadang sekarang kita melihat jenang sengkolo cuma bubur merah, bubur putih seperti itu. Tapi memahami maknanya jarang orang mau, sehingga akan hilang. Ya, sebetulnya kita memang dalam simpang jalan untuk kita bicara masalah itu. Tapi yang pasti memang seniman itu juga butuh menghidupi keluarganya. Tapi juga nilai-nilai spiritual juga wajib ditularkan. Memang agak dilematis. Namun demikian sebetulnya kalau kita melaksanakan dengan dalam tanda kutip sepenuh hati, apapun bisa dilakukan. Contoh sederhana begini, dalam pengembangan kebudayaan yang harus memenuhi tuntutan pasar pariwisata, maka yang terjadi apa? Jaranan itu dipotong jadi fragmen pendek, gitu ya, jadi pagelaran padat. Apa itu merusak tatanan? Kalau dari kacamata pelestarian saya pikir enggak. Jadi yang pasti kalau dalam konteks pelestarian kebudayaan dari Dinas Pariwisata, tadi saya sudah sampaikan ada 4 jenis plus 1. Plus 1 itu kreasi. Jadi bisa Jowo kreasi, Senterewe kreasi, Pegon kreasi. Nah ini kan sebenarnya memberikan ruang untuk berekspresi, membuat sesuatu bentuk garap yang baru dalam rangka itu. Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan pasar. Nah sedangkan yang 4,
Yang keempat, seyogianya minimal kita memiliki data, memiliki video, memiliki dokumentasi yang jelas. Biar apa? Agar kita tidak kepaten obor bahwa dulu itu seperti ini loh. Nah, jadi intinya perkembangan adalah sebuah keniscayaan, tapi pelestarian juga kewajiban. Mau nggak mau kan tantangan zaman ini kan terus meningkat ya. Jadi bagaimana sih anak-anak muda ini lebih suka yang tren-tren kekinian gitu, kayak semisal joget TikTok atau yang lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut kan akan menjadi sebuah bumerang bagaimana masyarakat Jawa itu yang nantinya dia tidak bisa mengenali jati dirinya sendiri. Jadi kalau dalam posisi kebudayaan di tingkat nasional begitu ya, kalau kita bicara seni jaranan itu kan, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu kan memang ada 10 OPK, objek pemajuan kebudayaan. Di situ ada ritus, ada folklore, ada tradisi, ada adat istiadat, dan ada seni. Nah, jaranan sendiri masuk dalam OPK seni. Ini memang dilindungi, artinya dengan banyak variannya pun kita lindungi. Sekarang bayangkan ketika kita umpamanya kita punya Bandara Doho, ada turis datang. Turis datang, turun dari pesawat, dipergelarkan jaranan 3 jam. Apa yang terjadi? Tidak semuanya orang suka jaranan gitu ya, tapi justru ketika kita tampilkan pagelaran padat 15 menit dan itu ditampilkan yang show off, maka yang tidak tertarik malah, loh, apa ya itu? Wah, nah aku mau nonton itu di mana? Nah, itu kan menjadi salah satu ya kalau corone film itu teaser lah. Ya, wah teasernya keren ini, aku harus nonton filmnya ini kan. Nah, semacam itu. Dan itu memang harus dilakukan. Karena pelestarian itu tidak hanya bagaimana kita menampilkan, tapi bagaimana kita memasarkan. Leluhur kita mewariskan sebuah ilmu itu, kembali saya katakan, yang paling cocok dengan geografis, dengan watak karakter dan kehidupan kita di Nusantara. Jadi perkembangan seni budaya itu dinamis seperti tadi, itu nggak bisa dipungkiri. Cuman yang perlu untuk dipelajari adalah makna-makna filsafat, makna-makna simbol-simbol dari doa mantranya tadi. Digali lebih dalam lagi, biar kita tidak malah memusuhi. Karena tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita sayang sedangkan kita aja tidak mau mengenal apa itu sesaji, maknanya seperti apa. Bagaimana kita kenal dan sayang sama keris, padahal di dalamnya ada sebuah ajaran yang luar biasa. Dulu ketika melihat jaranan Rio tenang, seiring perkembangan zaman keresahan kita adalah bagaimana jaranan ini ketika pentas di jarak, disuiti atau disorai penonton, dia menunjukkan ini loh aku. Ya, tadi kembali kepada SDM kita, karena tidak mau mempelajari bahwa ini adalah sebuah ibadah, sebuah ritus, maka dia tidak bisa mengendalikan nafsunya sendiri, dumehnya, mentang-mentang aku kuat, mentang-mentang aku menjadi artis, mentang-mentang banyak orang memperhatikan aku, sifat adigang adigung adiguno ini kebablasan. Padahal itu kan bertentangan dengan ajaran leluhur kita di dalam jaranan tadi, untuk mengendalikan nafsu-nafsu kuda kita, keangkara murkaan kita seperti barong dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita ikut alurnya, alur pola lantai dan sebagainya, dan kita memahami itu, pasti akan terjaga. Nah, cuma kadang-kadang begini, kalau saya nari umpamanya, saya nggak bisa nari sih, tapi kalau nari, tapi saya nggak paham dengan apa yang saya tarikan, ya percuma kan? Nah, gitu. Tapi kalau umpamanya saya nari, saya bisa nari dan saya memahami ini geraknya begini apa, terus apa begitu, itu diresapi, itu nilai-nilai. Dan sebetulnya terjaga meskipun ibaratnya ginilah, emas saja kalau ketutup lumpur ya tetap emas, cuma kita harus buka lumpurnya ini. Nah, kan begitu ya. Nah, jaranan ini emas. Cuma bagaimana kita memanfaatkan itu, kan begitu. Kalau harapan yang lebih mendalam itu bagi diri saya pribadi, seorang seniman jaranan kecil dari Kediri, saya ingin jaranan itu terus berkembang
walaupun di era yang sekarang. Apalagi masuk ekstrakurikuler sekolah. Ya memang sangat dibutuhkan untuk pembelajaran terutama muatan lokal seperti kesenian-kesenian lokal terutama jaranan di bangku sekolah, karena anak-anak di bangku sekolah ini mereka pada tahap tumbuh dan berkembang itu harus mencari banyak sekali kayak bakat dan juga minatnya. Nah, pencarian bakat dan minat ini kan tidak harus mengikuti perkembangan zaman terus, tapi bagaimana kita juga memiliki minat dan bakat dalam melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah kita, terutama jaranan itu. Jadi harapan saya, ayo pelajari apa yang sudah diwariskan, kita teruskan, pelajari sedalam-dalamnya, kita kembangkan dengan lebih terarah. Kita kembangkan agar lebih bagus lagi, bukan malah tambah merosot dengan gaya-gaya yang tidak cocok dengan adab budaya Nusantara. Contoh tawuran, contoh narkoba dan sebagainya seperti itu. Itu nggak ada dalam ajaran di leluhur-leluhur kita. Kolaborasi itu penting. Jadi seperti saya sampaikan, kalau kita berjalan sendiri-sendiri tidak ada yang lebih pintar. Tapi kalau kita kolaborasi, masyarakat, pemerintah, akademisi, praktisi dan sebagainya, itu akan menjadi satu bagian penting dalam pengembangan jaranan. Dan saya pikir kita juga punya ruang-ruang publik yang bisa dikemas demikian rupa untuk penampilan jaranan. Atau ada semacam diskusi, karena kalau orang Belanda bilang Zowelhoofden, Zowelzinnen, banyak kepala banyak ide, dan banyak kepala banyak pemecahan masalah. Nah, jadi ketika kita duduk bareng, kita bicara, tentunya akan banyak ide dan banyak gagasan. Tentunya untuk apa? Ya untuk pelestarian jaranan, dan yang lebih general pelestarian kebudayaan. Karena jaranan adalah salah satu pemantik dalam kebudayaan yang lebih luas.